Halo guys, dimanapun kalian berada, apa kabar kalian semua? Pada kesempatan kali ini, seperti biasa, gua mau ngerekomendasiin film yang seru dan tentunya nggak kalah seru dari film yang udah direkomendasiin sebelumnya. Film bergenre horor yang dirilis pada tahun 2023 ini merupakan salah satu film yang sangat mengerikan dan menyeramkan karena menampilkan aksi-aksi kekerasan yang penuh dengan kebrutalan. Walau terbilang cukup mengerikan, film ini mampu memberikan tontonan yang asik untuk dinikmati. Lalu, apakah film ini benar-benar menarik untuk disaksikan? Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita tonton videonya. Let's go! Cerita berawal pada suatu malam perayaan hari Thanksgiving. Ternyata perayaan itu bertepatan dengan hari Black Friday, yang mana di saat itu telah terjadi antrian yang sangat panjang di salah satu toko yang menawarkan diskon besar-besaran untuk setiap produk yang dijual di toko tersebut. Namun karena semakin banyaknya para pembeli yang datang, terjadilah suatu insiden di mana para pengunjung mulai berdesak-desakan dan saling sikut untuk bisa masuk lebih dulu ke dalam toko itu. Hingga pada akhirnya pengunjung yang sudah sangat membeludak mampu menerobos masuk ke dalam toko tersebut. Ketika sudah berada di dalam toko, para pengunjung yang sudah gelap mata langsung mengambil barang-barang yang ada di dekatnya tanpa memperdulikan orang lain yang ada di sekitarnya. Dan mereka pun tidak segan-segannya merebut dari orang lain demi mendapatkan barang yang diinginkan. Hingga pada akhirnya perayaan hari Black Friday di toko tersebut berubah menjadi malam yang dipenuhi dengan kebrutalan. Singkat cerita, setahun setelah insiden yang sangat mengerikan tersebut membuat orang-orang yang merasa dirugikan menuntut pemilik toko untuk segera diadili demi mempertanggungjawabkan perbuatannya. Akan tetapi sampai saat ini kejadian mengerikan tersebut hanya dianggap sebagai kecelakaan biasa. Kemudian pada malam harinya terlihat seorang wanita pemilik sebuah restoran sedang bersiap menutup tokonya untuk segera pulang. Tiba-tiba ia diserang oleh seorang yang tidak dikenal. Namun si wanita tersebut masih beruntung bisa menyelamatkan diri. Akan tetapi ketika si wanita tersebut berpikir ia akan selamat, ternyata si orang misterius itu sudah menunggunya di luar. Dan kemudian keesokan harinya ternyata kejadian mengerikan tersebut telah membuat kepolisian setempat gempar. Namun para polisi bisa melihat siapa pelakunya dari rekaman CCTV. Kemudian di kantor polisi terlihat seorang wanita bernama Jessica. Ternyata polisi menginginkan bantuan dari Jessica untuk bisa mengenali beberapa orang yang terlibat dalam kerusuhan yang terjadi di toko milik ayahnya. Lalu seorang sheriff bernama Eric mengatakan kepada Jessica jika saat ini mereka membutuhkan informasi terkait kejadian malam itu, karena Eric meyakini orang-orang yang terlibat pada malam itu tengah berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Pada malam harinya terlihat seorang pria bernama Manny sedang bersiap untuk pergi liburan. Lalu tanpa disadari ia telah kehilangan paspor yang akan ia gunakan. Namun ketika ia mencari ke semua sudut ruangan, ternyata paspor itu tidak bisa ia temukan. Menyadari ada yang aneh dengan setengah keberaniannya, Manny pun mulai marah karena ia tahu jika ada orang lain di rumahnya. Dan kemudian lagi-lagi si orang misterius tersebut muncul dan langsung menyerang Manny. Sampai pada akhirnya Manny pun tewas dengan sangat menyedihkan di tangan si orang misterius tersebut. Setelah kejadian itu, pihak kepolisian mulai menyusun rencana untuk memperluas pencarian menurut informasi yang mereka dapatkan.
Walaupun si pembunuh sangat ahli di saat menjalankan aksinya, pihak kepolisian harus berusaha sekuat mungkin untuk bisa menghentikannya sebelum bertambah korban yang lainnya. Di tempat lain terlihat Jessica sedang asik menonton rekaman dari CCTV di saat terjadinya malam kerusuhan di toko milik sang ayah. Beberapa lama kemudian Jessica menemukan sebuah keanehan sebelum kerusuhan itu terjadi. Setelah itu, Jessica bersama teman prianya yang bernama Bobby langsung memberikan informasi yang ia dapatkan kepada Eric. Ternyata dari beberapa informasi yang diberikan oleh Jessica dan Bobby mampu membuat Eric merasa terkejut. Karena dari informasi yang diperoleh dapat membantu pihak kepolisian untuk mencari dan menemukan si pelaku. Setelah itu, Eric memberitahukan kepada mereka untuk berhati-hati kepada siapapun, karena bisa saja orang tersebut adalah pelakunya. Singkat cerita, beberapa hari kemudian terlihat Jessica yang tengah sendirian sedang menunggu temannya untuk pulang bersama. Tidak lama kemudian Jessica mendapatkan pesan singkat dari temannya untuk segera datang ke tempat di mana ia berada. That's weird. Kemudian tanpa ada rasa curiga sedikit pun, Jessica langsung pergi menuju tempat di mana temannya berada. Setelah berada di lokasi, ternyata temannya tidak berada di situ. Lalu ia pun mencoba menghubungi. Kemudian ia mendengar seperti suara handphone berada tidak jauh dari tempat itu. Dan ternyata itu suara handphone milik temannya yang sudah berada di dalam bak sampah. Dan kemudian lalu Jessica yang masih beruntung bisa selamat berusaha bersembunyi dari si pelaku. Akan tetapi Jessica tidak bisa tenang karena si pelaku masih mencari dan memburu dirinya. Dengan perasaan takut dan cemas, Jessica berharap si pelaku tidak bisa menemukannya. Sampai pada akhirnya, setelah selamat dari kejadian mengerikan tersebut, Jessica bersama seorang teman yang bernama Scuba pergi menemui seorang pria bernama McCarthy. Ternyata maksud dari kedatangan mereka adalah meminjam senjata untuk berjaga-jaga dari si pelaku yang masih berkeliaran. Lalu ketika selesai bertemu dengan McCarthy, seorang wanita bernama Yulia yang merupakan pacar dari Scuba memberitahukan jika ia akan pergi bersama ayahnya meninggalkan kota untuk sementara waktu. Kemudian ketika Yulia tengah bersiap-siap, tanpa ia sadari si pelaku muncul dan langsung menyerangnya. Love you. Karena Scuba dan Jessica masih menghubungi Yulia, mereka pun akhirnya melihat apa yang telah dilakukan si pelaku kepada Yulia. Mengetahui itu dengan cepat, mereka pun langsung bergegas untuk menyelamatkan temannya. Dan ketika mereka sampai, ternyata Yulia masih dalam keadaan hidup. Lalu si pelaku menunjukkan kepada Jessica dan Scuba jika ia telah menyandra teman-temannya yang lain. Akan tetapi Scuba yang marah tidak mempedulikan itu. Lalu ketika ia ingin menembak, tiba-tiba si pelaku melepaskan Yulia dan kemudian setelah kejadian itu, Jessica bersama dengan ayah dan ibunya serta beberapa orang polisi berusaha mencari cara untuk menghentikan aksi gila yang dilakukan oleh si pelaku. Karena dalam beberapa hari lagi akan diadakan acara parade di kota itu, mereka beranggapan jika itu adalah waktu yang tepat untuk menjebak dan menangkap si pelaku. Singkat cerita, akhirnya tiba bagi mereka untuk ikut dalam acara parade. Namun di balik kemeriahan acara itu, Jessica dan yang lainnya masih dihantui rasa cemas dan takut. Namun mereka harus tetap waspada dalam situasi yang sedang ramai. Karena bisa saja si pelaku berada di tengah-tengah kerumunan orang-orang yang sedang menonton acara itu. Dan tidak lama kemudian, di tengah kemeriahan acara tersebut,
Tiba-tiba dengan sadisnya si pelaku muncul hingga membuat suasana di acara itu menjadi sangat mengerikan. Mengetahui itu, Jessica dan yang lainnya mencoba melarikan diri. Namun pelaku yang sudah mengetahui itu dengan santainya berhasil menangkap dan membawa pergi mereka. Setelah berhasil menangkap Jessica dan yang lainnya, terlihat si pelaku yang sedang melakukan sesuatu kepada seorang wanita bernama Kathleen yang merupakan ibu dari Jessica. Namun ketika si pelaku hendak mempersiapkan sesuatu, tiba-tiba Kathleen sudah menghilang dari tempat itu. Mengetahui tahanannya kabur, si pelaku dengan cepat langsung mencarinya. Lalu Kathleen yang sedang bersembunyi hanya bisa berharap semoga si pelaku tidak bisa menemukan dirinya. Dengan sangat teliti, si pelaku terus mencari Kathleen hingga ke semua sudut ruangan. Di sisi lain, Kathleen yang tidak bisa hanya bersembunyi terus berusaha mencari cara untuk bisa keluar dari tempat itu. Namun ketika Kathleen berhasil menemukan jalan keluar, tiba-tiba dengan senjatanya si pelaku langsung menghajar Kathleen. Ketika berhasil tertangkap, si pelaku langsung memasukkan Kathleen ke dalam suatu tempat. Dan ternyata Kathleen berada di dalam sebuah oven raksasa. Sepertinya si pelaku ingin membunuh Kathleen dengan cara memanggangnya hidup-hidup. Kathleen yang berada di dalam hanya bisa berteriak dan memohon kepada si pelaku untuk melepaskannya. Akan tetapi itu percuma, dan tidak lama kemudian akhirnya Kathleen pun wafat. Di kantor polisi, ketika mereka sedang kesulitan menemukan Jessica dan yang lainnya, tiba-tiba mereka mendapatkan sinyal jika si pelaku sedang melakukan siaran langsung dengan handphonenya. Lalu ketika mereka mengetahui di mana lokasinya, tanpa banyak basa-basi mereka langsung pergi menuju tempat itu. Kemudian ketika tim SWAT yang diturunkan berhasil menemukan titik sinyal tersebut, tiba-tiba mereka melihat suatu hal yang mengejutkan. Ternyata si pelaku berhasil mengelabui polisi dengan menggunakan video dari tempat berbeda. Kemudian di tempat lain terlihat Jessica dan yang lainnya tengah berada di suatu meja yang telah disiapkan oleh si pelaku. Dan setelah itu makan malam pun disajikan. Melihat apa yang telah ditunjukkan oleh si pelaku, Jessica dan yang lainnya pun merasa ketakutan. Dan lebih mengejutkannya lagi, apa yang dilakukan oleh si pelaku dijadikan tontonan kepada semua orang yang berada di media sosial. Dengan santainya si pelaku memperlihatkan satu persatu aksi gilanya di depan Jessica dan teman-temannya, serta kepada semua orang yang menonton tayangan itu. Kemudian tanpa banyak bicara, si pelaku mulai mengeksekusi teman Jessica yang bernama Evan. Dengan kejam dan tanpa rasa kasihan sedikit pun, si pelaku dengan sadisnya mempertontonkan bagaimana ia membantai Evan di depan Jessica dan yang lainnya. Melihat perbuatan si pelaku, mereka hanya diam meratapi nasibnya. Namun tidak bagi Jessica. Ternyata dengan diam-diam ia sedang mencoba melepaskan ikatannya di saat si pelaku sedang asik dengan yang lainnya. Setelah Jessica selesai, ia memberikan alat potong itu kepada Scuba. Let's eat. Beberapa lama kemudian ketika berhasil melepaskan diri, dengan cepat Scuba langsung menyerang si pelaku dan kabur dari tempat itu. Di saat Jessica sudah merasa aman, tiba-tiba ia menemukan Eric sudah dalam keadaan terluka dan pingsan di tengah jalan. Dan tidak lama berselang, ia melihat si pelaku yang dengan santainya masuk ke dalam sebuah gedung. Lalu dengan keberanian yang dimiliki, Jessica mencoba mengejarnya.
Kemudian ketika sudah berada di dalam, Jessica melihat suatu hal yang membuatnya terkejut. Ternyata orang yang selama ini berada di balik topeng adalah Bobby. Melihat itu, Jessica sama sekali tidak menyangka jika selama ini Bobby adalah pelakunya. Singkat cerita, setelah melewati hari-hari yang mengerikan, Jessica hanya termenung ketika mengetahui Bobby adalah pelakunya. Kemudian polisi memberitahukan jika ayah dan teman-temannya telah berada di tempat yang aman dan sedang mendapatkan perawatan medis. Beberapa lama kemudian, Eric pun datang untuk membawa pergi Jessica. Namun ketika ingin pergi, Jessica melihat ada sesuatu yang mencurigakan terhadap Eric. Dan ia pun teringat di saat si pelaku mengejar dirinya. Melihat Jessica yang ketakutan kepada dirinya, akhirnya Eric pun menyadari jika ada sesuatu yang membuat Jessica takut. Dan kemudian cerita sebenarnya pun terungkap. Ternyata pelakunya yang asli adalah Eric dan bukan Bobby. Eric menggunakan Bobby hanya sebagai alibi untuk menutupi apa yang telah ia lakukan. Mendengar itu, Jessica bertanya kenapa Eric melakukan ini. Ternyata pada saat malam kerusuhan di toko milik ayahnya, membuat wanita yang bernama Amanda tewas. Dan karena alasan itulah Eric ingin balas dendam kepada semua orang yang telah terlibat di malam kerusuhan tersebut. Setelah menceritakan semuanya, ternyata Eric tidak menyadari jika apa yang ia katakan telah direkam dan dijadikan tontonan kepada semua orang. Mengetahui itu, Eric pun marah dan langsung menyerang Jessica. Akan tetapi ketika ingin menghabisi Jessica, tiba-tiba di waktu yang tepat Bobby datang untuk menolongnya. Kemudian mereka langsung bergegas pergi meninggalkan tempat itu. Akan tetapi Eric yang masih hidup berhasil menghentikan dan menyerang. Namun lagi-lagi Jessica masih bisa selamat dari serangan itu. Melihat buruannya lepas, Eric terus berusaha untuk menghentikannya. Sampai pada akhirnya ia pun berhasil membuat Jessica dan Bobby kesulitan. Menyadari dirinya telah terpojok, Jessica pun harus melakukan sesuatu untuk bisa melepaskan diri. Jika tidak, ia dan Bobby akan mati terbunuh. Kemudian dengan sepucuk senjata yang ia miliki, dengan beraninya Jessica pun langsung menembak sesuatu yang ada di belakang Eric. Keesokan harinya setelah kejadian itu, akhirnya Jessica masih bisa berkumpul lagi dengan teman-temannya. Namun di saat polisi mencoba memeriksa tempat kejadian, mereka sama sekali tidak menemukan tubuh Eric yang terkena ledakan. Dan kemudian film pun